نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Bersama via online di dalam mengkaji perkara-perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan di majelis ini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk meluaskan wawasan kita, tidak, tetapi juga ilmu yang berujung kepada amal saleh insyaallah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas, ya, kita masih berada di al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah. Di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas, ya, uluhiyahnya, ya, beriman kepada uluhiyahnya Allah, rububiyahnya, uluhiyah dan rububiyahnya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke dalam pembahasan asma wa sifat, ya, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagi yang memiliki kitabnya silakan dibuka di halaman 153. Di halaman 153 ini, ya, poin yang keempat, yaitu poin beriman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Poin yang pertama yang kita bahas adalah beriman akan adanya Allah dengan pembuktian-pembuktian dari fitrah, akal, syara, dan indera. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada, ya, rububiyahnya Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyahnya Allah. Sedangkan yang keempat adalah beriman kepada asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apa makna dari poin yang keempat ini? Beliau jelaskan, ya, yaitu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zatnya yang terdapat di dalam kitab, ya, kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam Al-Quran dari nama maupun sifat, begitu juga apa yang Nabi SAW nukilkan kepada kita, kabarkan kepada kita, informasikan kepada kita dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di berbagai hadisnya, maka itu adalah kewajiban bagi kita untuk mengimaninya. Mengimaninya. Ya. Nama-nama yang kemudian atau sifat-sifat yang kemudian yang pantas bagi Allah, ya, tanpa tahrif, ya, mengubah, ya, tanpa ta'til, meniadakan, tanpa takyif, ya, menentukan bentuk dan caranya. Takyif ini dari kaifa, ya, bagaimana. Tidak boleh bertanya bagaimana. Tidak boleh juga mentaktil, ya, meniadakan, ya, hanya mengatakan Allah itu maha melihat, ya, tapi meniadakan, ya, basirahnya Allah. Tahrif ini mengubah, ya, mengubah nama-nama, mengubah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini semua tidak boleh. Yang terakhir adalah tamthil dan tanpa tamthil, menyerupakan asma dan sifatnya dengan asma dan sifat makhluk. Mengatakan tangan Allah seperti tangannya makhluk, ya. Kemudian kakinya Allah, dalam Al-Qur'an dibahasakan betis, ya, betisnya Allah itu seperti betisnya makhluk, ya. Ini tidak boleh.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Katakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, hanya milik Allah asma'ul husna, nama-nama yang baik. Maka mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik tersebut, ya, al-asma'ul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam bab asma wa sifat ini kita tidak boleh membuat-buat atau mengada-ngada. Jadi apa yang datang kepada kita dari Al-Quran dan dari hadis mengenai, ya, asma dan sifat Allah, itulah yang kita tetapkan dan tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit maupun di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalil yang ketiga, surah ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu, ya, yang menyerupai dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dan Dia yang maha mendengar dan melihat. Dan Dialah, maksudnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, Asy-Syura ayat yang ke-11, ini menjadi, ya, landasan dari bab al-asma wa sifat. Bab tentang bagaimana meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla, ya, mengumpulkan antara nafi dan isbat. Menafikan dan mengisbatkan, menetapkan. Ya. Menafikan, mengisbatkan. Apa yang Allah nafikan? Allah nafikan bahwasanya tidak ada sesuatu pun, ya, yang serupa dengan Allah. Jadi makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini harus dipahami. Tapi ketika kita menafikan, ya, sifat-sifat dan nama-nama makhluk dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, bukan berarti kita tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Karena dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat, ya, menetapkan nama bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwas samiul basir. Allah sebutkan, dan Allah lah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Jadi tidak hanya menafikan, tetapi Allah Azza wa Jalla juga menetapkan di sini. Allah adalah zat yang maha mendengar. Apakah pertanyaannya, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Tentu berbeda. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk ini berbeda. Ya, tidak bisa disamakan. Tapi tidak begitu juga kita menafikan, ya, bahwasanya Allah maha mendengar. Tidak. Kita menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar, tapi pendengaran Allah dengan pendengaran manusia itu berbeda. Begitu juga sebagaimana kita menetapkan Allah Azza wa Jalla adalah maha mendengar, dalam ayat ini Al-Basir, Allah juga maha melihat. Apakah sama penglihatan manusia dengan Allah? Itu berbeda. Allah Azza wa Jalla, ya, maha melihat. Manusia pun dapat melihat, tapi penglihatan manusia dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla ini berbeda. Tidak bisa disamakan dan tidak boleh disamakan. Kalau disamakan berarti masuk ke dalam bab tasybih. Kalau dikatakan, oh, Allah itu tidak maha melihat. Kenapa? Karena melihat itu adalah sifat manusia. Di sini dia telah melakukan apa? Ta'til. Ya, dia telah menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal dalam Al-Quran Allah telah menetapkan Allah itu maha melihat. Lalu kenapa, bagaimana ada seseorang yang kemudian datang dan dia menafikan sifat melihat dari Allah Azza wa Jalla? Ya, ini tidak boleh. Golongan sesat dalam asma dan sifat Allah. Ada dua golongan yang tersesat dalam masalah ini. Jadi saking peliknya permasalahan asma wa sifat, ya, ada dua sekte atau dua golongan yang tersesat dalam memahami sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya. Yang pertama adalah golongan Mu'attilah. Mu'attilah ini dari kata attala yu'attilu, ya, ta'tilan. Tadi kita bahas, ya. Mereka meniadakan, ya, mereka menafikan sifat Allah.
Siapa mereka? Mu'attilah, yaitu mereka yang mengingkari asma dan sifat Allah. Ya. Mereka tidak mau menyebut bahwasanya Allah itu maha melihat, tidak mau. Tidak mau menyebut bahwasanya Allah maha mendengar. Kenapa? Karena mendengar dan melihat itu adalah sifat manusia, mereka katakan. Dan Allah itu tidak sama dengan manusia. Allah beda. Kalau kita sifati Allah dengan melihat dan mendengar, maka pada hakikatnya kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu kata mereka. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahaminya seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah memahaminya, kita tetapkan ya, penglihatan bagi manusia dan juga Allah. Tetapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Kemudian ya, Mu'attilah, mereka mengingkari asma dan sifat Allah atau sebagian darinya. Sebagian asma, sebagian sifat ya. Jadi isim itu atau nama Allah itu hanya beberapa saja, sifat itu hanya beberapa saja, 20 saja misalnya. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa menetapkan asma dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang batil, ya. Pernyataan yang salah dan menyisihi apa yang Tuhan. Karena dampaknya Mu'attilah ini dia menentang dan mengingkari apa yang telah Allah tetapkan untuk zatnya. Apa yang telah Nabi sifati tentang Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh. Karena kewajiban seorang mukmin ya, dia mengimani semua ayat, semua hadis yang datang ya dari wahyu, walaupun itu ya tidak masuk ke dalam akal dan logika dia. Dia mengimaninya secara mentah ya, tanpa dia harus tahu apa hikmahnya, tanpa harus dia tahu apa maknanya dan sebagainya. Yang penting dia mengimani semuanya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Beliau katakan di sini klaim ini jelas tidak benar ya, jauh dari beberapa segi. Jangankan dengan Al-Khaliq, pencipta. Ya, pendengarannya Allah dengan pendengaran manusia jelas berbeda. Ya, jangankan antara Khaliq dengan makhluk. Antara makhluk sendiri pun ya, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya berbeda. Kita ambil contoh misalnya. Ada kambing ya, memiliki telinga ya. Apakah telinganya kambing dengan telinganya gajah ini sama? Jelas berbeda. Padahal sama-sama memiliki telinga. Apakah telinga manusia dengan telinga gajah itu sama? Berbeda. Kalau perbedaan itu ada di antara makhluk, maka min babil aula. Lebih pantas, lebih layak, dan lebih utama perbedaan itu juga terjadi ya antara khalik dengan makhluk. Jadi walaupun namanya sama, secara lafaz penamaannya sama, tidak melazimkan hakikatnya pun sama. Seperti itu. Beliau katakan di sini klaim ini jelas tidak benar ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, alasan tersebut batil karena menimbulkan pertentangan di dalam kalamullah. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla menetapkan, kok dia kemudian menafikannya. Di mana Allah sendiri yang telah menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Dan Allah sendiri ya yang menafikan bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut serupa dengan makhluk. Ini yang tadi kita bahas di Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menafikan yang pertama, nggak ada yang sama. Tapi juga Allah menetapkan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Berarti Allah punya sifat, Allah punya nama. Baik. Jika seperti yang mereka katakan, maksudnya siapa? Kaum Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari asma dan sifat Allah secara keseluruhan maupun sebagian saja, ya. Maka terjadilah kontradiksi dalam kalamullah. Dan berarti ayat satu dengan yang lainnya saling mendustakan. Dan ini tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Antara terjadi apa? Kontradiksi.
Jadi semuanya sama. Kalau seandainya ya makna dalam bab ini sebagaimana yang mereka pahami, niscaya laisa kamitslihi syai', makna yang terkandung dalam laisa bertentangan dengan makna wa huwas samiul basir. Dan tidak mungkin dalam Al-Qur'an terjadi pertentangan, perselisihan seperti itu. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah nanti yakun wasata ya, berada di pertengahan. Tidak gulu dalam menafikan sebagaimana Mu'attilah dan tidak gulu juga di dalam ya mengisbat kaum musyabbihah. Nanti kita bahas pada poin yang kedua. Baik. Itu yang pertama alasannya. Karena ya tidak mungkin ada ta'arud, tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua alasannya adalah jika ada dua benda yang sama dalam nama dan sifatnya tidak berarti sama pula bentuk dan hakikatnya. Itu tadi yang kita sudah berikan persalahan secara simpel. Anda melihat dua orang yang sama-sama memiliki pendengar. Ini manusia, ini diibaratkan dengan manusia. Dikasih misal dua manusia. Dua orang yang sama-sama memiliki pendengaran. Sama-sama memiliki penglihatan. Dan sama-sama mampu berbicara. Tetapi hal itu tidak mengharuskan keduanya sama dalam penglihatan dan pembicaraannya. Kita juga menyaksikan binatang-binatang memiliki tangan, kaki, dan mata. Akan tetapi hal itu tidak mengharuskan tangan, kaki, dan mata binatang tersebut sama persis ya, antara satu dengan yang lainnya. Jika di antara makhluk tampak nyata berbeda, walaupun nama-nama dan sifat-sifatnya serupa, maka tentu perbedaan antara Khalik, zat yang menciptakan, dengan makhluk, zat yang diciptakan, lebih tampak nyata dan jelas. Ini ya, nah, ini sisi yang kedua. Jadi pernyataan atau klaim dari kaum Mu'attilah ini adalah klaim yang batil, pernyataan yang batil, yang salah. Ketika mereka mengatakan kalau kita mengisbat nama atau sifat bagi Allah, dan di mana manusia juga ya memiliki sifat atau nama tersebut, atau makhluk-makhluk yang lain memiliki nama dan sifat tersebut, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini pernyataan yang salah, klaim yang batil. Taib ini yang pertama yaitu kaum Mu'attilah. Mereka mengingkari asma dan sifat Allah. Yang kedua adalah kaum musyabbihah, ya, golongan sekte musyabbihah. Siapa mereka? Yaitu yang menetapkan asma dan sifat Allah tetapi dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, katakan tangannya Allah itu sama dengan tangannya manusia. Waliyadzubillah. Ya. Penglihatannya Allah sama dengan penglihatannya manusia. Pendengarannya Allah sama dengan pendengaran manusia. Ini kaum musyabbihah. Mereka menyangka yang demikian itu sesuai dengan maksud dan petunjuk nas. Nas ini dalil ya. Dalil, ayat, hadis. Ya. Mereka menyangka bahwasanya pemahaman seperti itu sesuai dengan petunjuk dalil. Karena Allah tidak menyuruh kepada hambanya melainkan dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, ketika Allah katakan wa huwas samiul basir, Allah ya mendengar dan melihat. Berarti mendengarnya itu sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya juga sama dengan melihatnya makhluk. Mereka pahami seperti itu. Kenapa mereka pahami? Karena Allah itu tidak mungkin ya menyeru kepada para hambanya melainkan dengan bahasa yang mereka pahami. Melihatnya seperti bagaimana yang kita pahami. Mendengar ya sebagaimana mendengar yang kita pahami. Beliau katakan ini jelas persangkaan yang batil berdasarkan hal di bawah ini. Yang pertama, penyerupaan Allah dengan makhluk bertentangan dengan logika dan syariat dan tidak mungkin nas Al-Quran dan As-Sunnah memuat hal-hal yang batil. Mungkin ya Al-Quran mengandung hal yang batil, Sunnah mengandung hal yang batil. Kemudian yang kedua, Allah menyeru kepada hamba-hambanya dengan kalimat yang bisa dipahami makna dasarnya. Makna dasarnya iya. Adapun hakikat sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui secara persis. Dan kita pun tidak ya, diperintahkan untuk ngutak-ngatik. Kita tidak diperintahkan untuk mendalam
Bagaimana sih pendengarannya Allah? Tangan Allah. Yang diperintahkan kepada kita adalah untuk mengimani setiap apa yang diinformasikan kepada kita. Ya, Allah Azza wa Jalla mensifati zatnya, ya, istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy. Tidak perlu kita, ya, otak-atik. Istiwanya Allah seperti apa, ya, arsy-nya itu seperti apa, ya, istiwanya gimana dan di mana. Ya, itu tidak perlu. Bahkan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui secara persis, apalagi yang berhubungan dengan zat dan sifatnya. Ketika ayat-ayat tentang, ya, nama dan sifat Allah itu turun kepada para sahabat pun mengimani sebagaimana apa yang mendapati para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sifatnya Allah yang mendengar?" Maka Afwan Ustadz, tadi suaranya terputus-putus, bisa diulang Ustadz? Suaranya tadi tidak terdengar. Boleh diulangin lagi penjelasannya. Nah, dari poin yang mana tadi, Bu Met? Jangan Ustadz, suaranya terpecah-pecah. Yang lain bagaimana pendengarannya? Apakah sama dengan saya? Tadi suaranya agak terada Iya. 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 Oke. Terputus-putus Ustadz. Nanti khawatir tidak paham dengan apa yang dijelaskan. Mohon diulangin Ustadz. Nah, kalau boleh tahu tadi dari poin mana yang terputus? Biar kita ulang. Yang poin tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita ini kan tidak boleh menyamakan. Dan isbat yang kedua tadi musyabihat, mungkin bisa diulang ini secara ulang kembali Ustadz. Baik, nah, musyabbiha, ya. Kaum musyabbiha yaitu kaum yang menetapkan asma dan sifat Allah. Selain mereka menetapkan, tetapi mereka juga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa sih hujah mereka? Alasan mereka seperti itu. Kan tadi Mu'attilah alasannya apa? Kita tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga tidak perlu kita tetapkan bagi Allah nama dan sifat. Karena makhluknya Allah punya nama dan sifat. Tidak perlu kita tetapkan. Sehingga kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, bagi kaum Mu'attilah ini adalah, ya, tashbihullah bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu alasan kaum Mu'attilah. Sekarang alasan kaum Musyabbihah apa? Kenapa mereka menyamakan Allah dengan makhluknya? Kenapa mereka menyamakan? Mereka menyangka yang demikian itu sesuai dengan maksud dan petunjuk nas. Nas ini adalah dalil, teks, ya, teks dalil Al-Quran maupun hadis. Mereka menyangka ketika mereka menyamakan Allah dalam bab asma dan sifat dengan makhluknya, ini adalah sesuai dengan apa yang Allah inginkan di balik, ya, ayat-ayat itu. Kenapa? Mereka mengatakan karena Allah tidak menyeru kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran, melainkan dengan bahasa yang mereka pahami. Allah katakan Al-Basir, Allah itu melihat. Ya sudah, melihatnya Allah berarti sebagaimana melihatnya yang kita pahami di dunia ini. Melihat itu ya melihat. Ya. Sebagaimana kita melihat. Saya melihat, antum melihat, dia melihat, mereka melihat. Ya. Baik. Kemudian dikatakan ini jelas persangkaan yang batil berdasarkan hal-hal di bawah ini. Apa yang mereka kemukakan, kaum musyabbihah kemukakan, ini adalah perkara yang batil. Kenapa? Yang pertama, penyerupaan Allah dengan makhluk itu bertentangan dengan logika dan syariat. Dan tidak mungkin, ya, ada nas. Nas ini adalah teks dalil, ya, dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang memuat hal-hal yang batil.
Tidak mungkin Al-Quran ya mengandung hal-hal yang mungkar dan batil, tidak mungkin. Hadis mengandung hal-hal yang mungkar dan batil, tidak mungkin. Ya. Sehingga penyerupan Allah dengan makhluknya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal. Baik, yang kedua, Allah menyeru kepada hamba-hambanya dengan kalimat yang bisa dipahami makna dasarnya. Iya, makna dasarnya bisa dipahami. Tapi hakikat sesungguhnya ya hanya Allah yang mengetahui secara persis. Hanya Allah yang mengetahui secara persis. Bagaimana sih penglihatannya Allah Azza wa Jalla itu? Ya. Ya kalau kita manusia ada matanya. Lalu kalau Allah seperti apa? Nah, ini hanya Allah yang mengetahui secara persis. Sehingga kita tidak bisa menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Apalagi ya hal ini berhubungan dengan zat dan sifatnya, sesuatu yang gaib. Jadi di dalam bab akidah itu hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang tidak dapat kita rasakan dengan panca indera kita, ya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk mengimani apa yang datang kepada kita, apa yang telah sampai kepada kita dari dalil-dalilnya saja. Ya. Apa yang tidak dijelaskan, maka di situ tidak perlu ya kita untuk menyusahkan diri kita mencari ngubek-ngubek sesuatu yang kita tidak diperintahkan untuk mengetahuinya. Ya. Cukup bagi kita dalil-dalil yang sampai kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah, ya, tanpa ya banyak ya kita mengkritisi. Jadi dalam bab gaib itu tidak boleh kritis, ya, tidak boleh mengkritisi hal-hal yang memang tidak dikabarkan kepada kita. Sebagaimana para sahabat dulu, ya, ketika disampaikan oleh Rasulullah tentang sifat-sifat Allah, mereka pun tidak mengkritisi. Mereka tidak bertanya, mereka diam, mengimani apa yang datang. Udah dikatakan Allah disifati dengan tangan, mereka iman. Ya. Disifati dengan Allah Azza wa Jalla melihat, mereka imani. Allah disifati dengan mendengar, mereka imani. Seperti itu. Dan dikatakan apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dia mendengar, maka maknanya bisa diketahui, yaitu penangkapan terhadap sesuatu. Ya. Tapi hakikat pendengaran tersebut bagi Allah tidak kita ketahui. Allah katakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar. Mendengar. Apa yang dapat kita pahami di sini? Oh, pendengaran itu adalah penangkapan terhadap sesuatu. Lalu bagaimana hakikat pendengaran Allah? Wallahu a'lam. Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui dalam bab ini, ya. Kita tidak tahu apa-apa bagaimana pendengaran Allah. Wallahu a'lam. Karena sifat pendengaran di antara makhluk saja terdapat perbedaan. Ya. Mendengarnya manusia dengan mendengarnya ikan paus itu berbeda. Ya, pendengaran kita terbatas, ya, paling dalam air. Kalau ikan paus, ya, ikan hiu, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, pendengaran mereka mungkin lebih baik daripada kita kalau dalam air, ya. Itu pendengaran. Kalau di antara makhluk saja terdapat perbedaan, padahal sama-sama namanya pendengaran, as-sam'u. Lalu bagaimana dengan ya antara khalik dengan makhluknya? Tentu lebih jauh ya perbedaannya dan lebih tegas. Jika Allah menyebutkan Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, maka makna bersemayam ini bisa kita ketahui, ya. Tetapi hakikat bersemayamnya Allah di atas arsy tidak bisa kita ketahui. Jadi makna dasarnya itu bisa kita pahami sesuai dengan bahasa yang Allah turunkan. Tapi kalau hakikatnya kita tidak tahu. Karena perbedaan bersemayam di antara makhluk sangatlah nyata. Tidaklah sama orang yang duduk di atas kursi yang mapan, ya, dengan orang yang duduk di atas unta yang susah dikendalikan. Orang ketika menunggangi unta itu dikatakan apa? Duduk dia. Sedang duduk.
Bukan berdiri tapi duduk. Ketika menunggangi unta, maka dia duduk. Tapi ketika seseorang duduk di atas kursi yang mapan, yang kokoh, maka duduknya orang ini dengan orang yang tadi yang sedang menunggangi unta itu berbeda. Terjadi perbedaan. Itu antara manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Tentu berbeda. Bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya manusia itu berbeda. Jika antara makhluk saja terdapat perbedaan, maka tentu perbedaan antara Khalik dengan makhluk jauh lebih tampak dan tegas. Sehingga dikatakan di sini beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau dia ada seorang muslim yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama apa? Beriman akan wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada. Dia beriman bahwasanya Allah itu ada. Dia iman itu. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah dia beriman akan rububiyahnya Allah. Ya. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menyetop rezeki kita, yang menjadikan kita kaya, menjadikan kita miskin, menjadikan kita sakit, menjadikan kita sehat, itu semua adalah Allah. Yang memiliki langit, yang memiliki bumi, itu semua Allah. Kita yakini itu. Pertama, meyakini wujudnya Allah, Allah itu ada. Yang kedua, meyakini akan kerububiahannya Allah. Kemudian meyakini akan uluhiyahnya Allah. Apa sih maksudnya uluhiyah? Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini hanya Allah. Satu, Tauhidullah, tauhidul bil ibadah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam bab ibadah. Itulah makna tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah meyakini Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bab asma wa sifat. Semua nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang itu semua disandarkan kepada zat-Nya yang mulia, zat yang maha suci, maka itu pun kita tetapkan. Tidak boleh kita nafikan dan tidak pula kita samakan dengan makhluknya. Itu poinnya. Kalau seandainya seseorang itu sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana 4 poin ini, maka keimanan tersebut akan menghasilkan membuahkan beberapa hasil yang sangat besar. Di antaranya yang satu, merealisasikan ketauhidan kepada Allah sehingga tidak ada ketergantungan dalam berharap sesuatu kepada selain Allah. Seseorang tidak akan lagi dia berharap kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya Allah lah zat yang maha kaya. Allah lah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu apapun. Allah yang menguasai segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Berkaitan dengan rububiyah, berkaitan juga dengan uluhiyah, bahwasanya kita tidak boleh kemudian berharap pada harapan itu dalam bentuk ibadah kepada selain Allah. Baik, Kemudian kalau seandainya seseorang itu beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan takut pada selain Allah. Dia tidak akan menyembah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa dia tidak akan takut kepada selain Allah? Karena dia tahu bahwasanya yang hakikat kekuatan itu adalah pada Allah Azza wa Jalla. Hakikat siksaan yang pedih, yang abadi itu ada pada Allah. Maka dia tidak akan mengedepankan siksaan di dunia dengan siksaan di akhirat. Kalaupun seharusnya dia harus menahan lapar, ini kan siksaan di dunia. Dengan supaya dia tidak mencuri. Dia tidak mau mencuri. Kenapa? Karena siksaan di akhirat itu lebih pedih. Jadi dia tidak akan mengedepankan siksaan di dunia dibandingkan siksaan di akhirat.
Ini yang pertama, dia bisa merealisasikan tauhidnya secara sempurna. Tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, dan dia tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar itu bisa menghasilkan, membuahkan kecintaan yang sempurna kepada Allah. Ya, kecintaan dia kepada Allah luar biasa. Karena dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Ya, ini juga dapat mengagungkan, ya, dan menghasilkan apa? Pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kandungan makna nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Ya. Jadi ketika dia membaca wahwas samiul basir, ayat wahwas samiul basir, benar-benar dia bisa menghayati dan mentadaburi ayat itu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jadi dia tahu bahwasanya setiap apapun yang dia lakukan di dunia ini, mau orang lihat ataupun tidak, Allah melihatnya. Setiap apapun yang dia ucapkan di dunia ini, mau orang dengar atau tidak, Allah mendengarnya. Kenapa? Wahuwas samiul basir. Karena Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha melihat. Dia akan memahami, dia akan mengagungkan ayat-ayat. Dia akan mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, buah dari beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar adalah merealisasikan pengabdiannya kepada Allah dengan sempurna, ya, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi ini adalah 3 poin, ya, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu azza wajal kepada orang-orang yang beriman kepada Allah azza wajal dengan keimanan yang benar. Tapi ini berkaitan dengan, ya, iman al-imanu billah, beriman kepada Allah. Karena tema besarnya kita masih berada di rukun iman, ya. Tema besarnya kita masih ada di rukun iman. Rukun Islam sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian pindah ke rukun iman, ya. Rukun iman yang pertama kita bahas tentang beriman pada Allah. Di situ ada 4 poin, ya. Beriman akan adanya Allah Azza wa Jalla dan pembuktiannya secara fitrah, akal, syara, dan indera. Kemudian yang kedua beriman kepada rububiyahnya, ketiga kepada uluhiyahnya, keempat kepada asma wa sifatnya. Selesai pembahasan beriman kepada Allah, maka rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah. Ini ada di halaman 157, ya. Al-imanu bi malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan malaikat adalah makhluk ciptaan yang hidup di alam gaib dan senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, saya sebutkan nanti, ya, sifat-sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu Allah sebut ke dalam Al-Qur'an, di antara sifat mereka adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Jadi malaikat itu adalah, ya, makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang hidup di alam gaib, yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak memiliki keistimewaan sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Nah, ini penting, ya. Karena ada sebagian manusia yang kemudian menyembah malaikat, yang menganggap bahwasanya mereka adalah zat-zat yang suci, ya. Akhirnya disembah. Nah, ini kesalahan. Makanya saya tekankan di sini, malaikat itu tidak memiliki keistimewaan sedikit pun dalam sifat rububiyah maupun uluhiyah. Rububiyah, apakah mereka yang menghidupkan dan mematikan? Tidak. Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan mematikan. Apakah mereka boleh disembah? Tidak boleh. Karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Mereka diciptakan dari cahaya dan diberi kekuatan untuk menaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya ayat ke-19 sampai 20, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, mereka
tiada memiliki rasa angkuh. Mereka tidak sombong, tidak memiliki sifat sombong sedikit pun untuk menyembahnya, untuk menyembah Allah. Dan tidak pula merasa letih, capek ya, nggak ada rasa capeknya malaikat. Sifat capeknya tidak ada, karena mereka diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla dapat melaksanakan semua perintah dengan sempurna. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya, la yafturun, ya, nggak ada henti-hentinya. Mereka lakukan adalah hanya beribadah pada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Seperti ini. Jumlah malaikat berapa? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Dan kita tidak diminta untuk menghitung malaikat, untuk mengetahui jumlah malaikat itu berapa. Itu bukan tugas kita. Ya. Tidak perlu kita untuk ketahui. Yang penting kita mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Sifatnya seperti ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sifatnya seperti ini, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis. Itu yang kita wajib untuk kita imani. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari Anas tentang kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, itu dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, ya, bahwa Nabi SAW diangkat ke Baitul Ma'mur di langit, tempat para malaikat salat setiap hari. Baitul Ma'mur. Jumlah mereka tidak kurang dari 70.000 malaikat yang ada ketika itu di Baitul Ma'mur. Setiap selesai salat, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Maksudnya apa? Bergantian dengan malaikat yang lainnya. Berarti jumlah mereka sangat banyak. Jumlah malaikat itu sangat apa? Sangat banyak. Yang beribadah di Baitul Ma'mur, setelah beribadah di Baitul Ma'mur, ya keluar, kemudian masuk lagi malaikat yang lain sejumlah dengan 70.000 malaikat. Beriman kepada malaikat mengandung ya 4 unsur. Kalau beriman kepada Allah, 4 unsur juga tadi ya. Wujudnya Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Nah, beriman kepada malaikat itu pun ada 4 unsur. Yang pertama, beriman tentang keberadaan mereka. Bahwasanya mereka ada. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka yang telah diketahui, yang telah Nabi kabarkan kepada kita. Ya, atau yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Ini harus kita imani. Yang lain bagaimana? Ya, yang lain berarti kita tidak tahu dan tidak perlu untuk mencari tahu. Ya, seperti diantaranya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah ya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Nabi SAW juga menyebutnya dalam berbagai hadisnya. Adapun yang tidak diketahui namanya, cukup bagi kita untuk mengimani keberadaan mereka secara global, secara umum. Yang kedua ya, beriman kepada nama-nama mereka. Yang ketiga, beriman terhadap sifat mereka yang telah diketahui, sebagaimana ya, di antara adalah sifat malaikat Jibril. Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita ya bahwasanya beliau SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang dimana malaikat Jibril ya memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Bada'ul Khalqi. Malaikat Jibril sifatnya ya memiliki sayap sejumlah 600 sayap. Yang dimana semua sayap-sayapnya ini menutupi seluruh ufuk semesta alam. Maknanya apa? Besar sekali. Ya, sayapnya saja menutupi seluruh ufuk semesta alam. Bentuk para malaikat terkadang berubah dari aslinya dengan izin Allah. Terkadang menyerupai seorang laki-laki, seperti yang terjadi pada Jibril tatkala diutus Allah kepada Maryam, ya, untuk meniupkan ruh. Malaikat Jibril, bentuk aslinya yang Allah ciptakan dia dengan bentuk tersebut adalah bentuk yang sangat besar, memiliki sayap 600 sayap. Tapi Allah Azza wa Jalla juga berikan keutamaan pada malaikat Jibril untuk merubah wujud dari aslinya. Tentu semuanya ini atas izin Allah.
Ya, malaikat Jibril merubah bentuknya menjadi seorang laki-laki yang datang kepada Maryam. Dan tatkala datang kepada Nabi dengan menyerupai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat darinya bekas bepergian, datang dari safar jauh tidak kelihatan. Dan di antara sahabat Nabi yang hadir di saat itu tidak ada yang mengenalinya. Ini hadis Jibril yang panjang ya, yang pernah kita bahas ya, tentang bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya, kapan hari kiamat, apa saja tanda-tanda hari kiamat. Pertanyaan-pertanyaan itu malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ya alaihissalam itu merubah bentuk aslinya menjadi seorang laki-laki. Lalu kemudian di hadis tersebut dia duduk di depan Nabi dengan menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Ditempelkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian hari kiamat dan tanda-tandanya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab satu persatu pernyataan tersebut, lalu orang itu pergi. Kemudian Nabi bersabda, itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ya, ini saya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Demikian pula seperti malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim, malaikat yang diutus kepada Nabi Lut, mereka menyerupai orang laki-laki. Ya, ini harus kita imani. Sifat-sifat para malaikat yang sampai kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun hadis, wajib kita imani. Dan yang pertama, mengimani wujud mereka, ya, keberadaan mereka. Mereka itu ada, malaikat itu ada, tidak boleh kita ingkar. Yang kedua, mengimani nama-nama ya dari para malaikat yang sampai kepada kita, yang tidak disebutkan, imani secara global. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat para malaikat yang sampai kepada kita informasinya. Kemudian yang keempat, beriman terhadap tugas-tugas para malaikat yang kita ketahui, maksudnya yang sampai kepada kita informasinya. Mereka menunaikan tugas tersebut atas perintah Allah. Jadi yang memerintahkan mereka itu siapa? Allah. Ini harus kita imani. Ya. Seperti bertasbih dan beribadah kepada Allah siang malam tanpa merasa letih dan bosan. Jadi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan Allah memerintahkan malaikat tertentu untuk menurunkan hujan, untuk membagikan rizki, maka pada hakikatnya bukan malaikatnya yang memberikan rizki, bukan malaikatnya yang menurunkan hujan, tapi itu adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau seandainya Allah tidak perintahkan, Allah tidak berikan mereka kekuatan untuk itu, saya tidak akan bisa. Jadi untuk mengimani siapa yang memberikan rizki dan siapa yang menurunkan hujan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sebagian dari para malaikat ada yang memiliki tugas khusus. Sebagai contoh, malaikat Jibril ya bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Namanya pun sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis awal permulaan wahyu itu turun kepada Nabi SAW di Gua Hira. Lalu kemudian Nabi pulang dalam keadaan sangat khawatir dan takut, menggigil ya. Lalu kemudian Khadijah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibnu akhiha, saudara kerabatnya, seorang rahib, seorang pendeta. Di situ dikabarkan bahwasanya ya, pendeta itu mengabarkan yang kamu lihat itu adalah an-namus. Namus yang dulu juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menetapkan kepada kita bahwasanya ya, malaikat Jibril ya, itu juga dikenal dengan an-namus. Nama itu beriman kepada nama.
Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ya, bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman atas izin Allah. Jadi kalau minta tanaman kita tumbuh, jangan minta kepada malaikat Mikail, tapi mintalah kepada Allah. Kalau minta diturunkan hujan, jangan minta kepada malaikat Mikail, tapi mintalah kepada Allah. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala tatkala terjadinya peristiwa hari kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ya, itu tugasnya siapa? Malaikat Israfil. Malaikat maut. Nah, dari disebut siapa namanya? Pokoknya penisbatannya kepada maut saja sudah. Malaikat maut bertugas ya mencabut nyawa di saat kematian tiba. Malaikat Malik, ini ada namanya nih, Malik, bertugas menjaga neraka, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an ya. Ya Malik, disebutkan Malik, bertugas menjaga neraka. Malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam rahim, ada juga tugasnya ya. Malaikat yang bertugas mengatur janin, yaitu tatkala umur janin tersebut sampai waktu 4 bulan. Allah mengutus malaikat untuk menulis ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Ya, jadi kalau janin itu sudah sampai 4 bulan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengutus malaikat untuk menulis semua takdirnya. Ada lagi malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia disertai 2 malaikat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Dan malaikat yang bertugas menanyai mayat dalam kubur, ya, di dalam kuburan. Ada malaikat yang bertugas untuk bertanya kepada mereka. Ya, man rabbuk, siapa Rabbmu, man nabiyuk, siapa nabimu, madinuk, apa agamamu. Setelah mayat dikubur, ya, datanglah 2 malaikat yang bertanya kepadanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Beriman kepada malaikat akan membuahkan pengaruh yang mulia. Di antaranya di sini adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 3. Ya, 3 faidah dari beriman kepada malaikat dengan keimanan yang benar. Yang pertama adalah mengetahui dengan benar keagungan dan kebesaran serta kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau seandainya kita mengetahui bahwasanya di janin itu ketika umur 4 bulan ada yang ngatur, malaikat yang ngatur. Siapa yang nyuruh? Allah. Atas izin siapa? Allah. Berarti kekaguman kita kepada malaikat ini juga membawa pengaruh yang sangat besar terhadap keimanan kita kepada Allah. Seorang manusia itu akan semakin kagum lagi dengan ciptaan Allah. Karena malaikatnya adalah ciptaan Allah. Kalau tugasnya seperti itu, detailnya, rapihnya, tertibnya, sempurnanya, maka ini menunjukkan ya kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi kalau seandainya kita ibaratkan dengan ciptaan manusia, manusia menciptakan handphone. Handphone ini canggih, luar biasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecerdasan orang yang membuat handphone ini. Bagaimana sistem di dalamnya, ya? Bagaimana dia meringankan tugas-tugas manusia yang begitu banyaknya. Bisa dipakai ini dan bisa dipakai itu. Kekaguman manusia kepada handphone, ya, itu juga mengandung unsur apa? Kekaguman mereka kepada orang yang menciptakan handphone itu sendiri. Begitu juga dengan kekaguman kita kepada para malaikat dan tugas-tugas beratnya. Itu membuahkan apa? Keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan semakin mencintai Allah. Kita akan semakin takut kepada Allah dan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian yang kedua, di balik ya keimanan kita kepada para malaikatnya Allah adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah yang diberikan kepada anak Adam dengan menugaskan beberapa malaikat yang menjaga, mencatat amal mereka dan tugas-tugas lainnya dalam kemaslahatan hidup manusia. Dengan adanya ya malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang membagikan rizki, malaikat yang menumbuhkan tanaman, malaikat dengan berbagai tugasnya, maka manusia itu akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua maslahat itu kembali kepada manusia itu sendiri. Yang ketiga, kecintaan kita kepada para malaikat atas tugas-tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah. Jadi cintanya kita kepada malaikat itu karena Allah. Jadi bukan hanya cinta kita kepada manusia karena Allah saja, bukan. Tapi ada juga cinta kita kepada malaikat. Kenapa kita cinta kepada malaikat? Karena mereka taat selalu kepada Allah. Karena mereka patuh selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan ada segolongan kaum sesat yang mengingkari wujud materi malaikat. Mereka berpendapat malaikat hanyalah merupakan kekuatan baik yang tersembunyi dalam setiap makhluk. Apa ini bisa dikatakan? Mungkin seperti energi positif. Nah, mereka katakan malaikat itu tidak ada wujudnya. Yang ada itu maksudnya adalah energi positif. Ini jelas pendustaan terhadap Al-Quran, pendustaan terhadap hadits Nabi, pendustaan terhadap ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang pertama. Situ penetapan terhadap zat malaikat. Ya. Penetapan terhadap zat malaikat. Allah sebutkan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah, cipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Di mana malaikat tersebut mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Ini untuk menetapkan akan wujudnya malaikat, akan adanya malaikat. Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu melihat ya, kepada malaikat maut yang mencabut jiwa orang-orang kafir, di mana malaikat-malaikat tersebut ya memukul muka mereka dan punggung mereka. Tidak mungkin hanya sekedar energi positif. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat ya memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Keluarkanlah nyawamu. Kemudian Allah berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai ke-24, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sedang malaikat-malaikat tersebut masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Fa ni'ma uqbad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda", kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba,
Kalau Allah mencintai seorang manusia, ya karena ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah, ketakwaannya dia kepada Allah, Allah cinta kepadanya, nada Jibril, maka Allah akan menyuruh memanggil Jibril. Jadi Jibril itu, malaikat itu ada sesuatu yang ada zatnya, ya, makhluk yang ada, bukan hanya sekedar ya energi-energi positif. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Maka Allah akan berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, maka Jibril akan menyeru kepada seluruh penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai seluruh penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, fayuhibbuhu ahlus sama, maka kemudian seluruh penghuni langit pun mencintai si fulan itu. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian dijadikanlah dirinya dapat diterima oleh penduduk bumi. Ya, jadi orang yang baik itu secara tabiat, secara sunatullah itu akan dicintai oleh manusia. Orang yang mempunyai akhlak yang baik, ya, watak yang mulia, ya, sifat-sifat yang terpuji, itu akan dicintai oleh manusia. Asal usulnya bagaimana? Karena dia dicintai oleh Allah. Allah menyerukan kepada malaikat Jibril untuk mencintai dia juga. Maka malaikat Jibril pun menyuruh kepada seluruh penghuni langit untuk mencintai dia. Seluruh penghuni langit mencintai laki-laki tersebut. Kalau seluruh penghuni langit sudah mencintai dia, maka akan apa? Dijadikan baginya diterima di atas muka bumi. Dicintai juga oleh seluruh makhluk di atas muka bumi. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati," ya, jikalau di hari Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikah, maka di setiap pintu di antara pintu-pintu masjid akan terdapat malaikat. Apa yang dilakukan? Yaktubunal awwala fal awwala, mencatat ya orang yang datang ke masjid, yang paling pertama siapa, ya, yang paling awal siapa yang datang, urutannya dicatat satu persatu. Ini datang jam segini, datang jam segini, dan segini, ya. Fa'idha jalasa al-imamu, kalau imamnya sudah duduk mimbar, di atas mimbar, ya, khatibnya sudah duduk di atas mimbar, tawwaw suhufa wa ja'u yastami'una dzikra, maka mereka akan apa? Menutup buku-buku catatan tersebut, ya. Kalau imam itu sudah naik ke atas mimbar, mereka akan tutup buku catatan, lalu mereka masuk mendengarkan nasihat atau zikir, akan mendengarkan apa? Khutbah Jumat. Dalil-dalil di atas, ya, dari ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, itu sudah sangat cukup sebagai dasar dan bukti yang kuat bahwa malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada, bukan sekedar kekuatan maknawi yang terdapat dalam diri setiap makhluk seperti dinyatakan orang-orang yang sesat tadi, ya. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama dan kaum muslimin telah berijma', telah sepakat iman kepada Allah selesai. Iman kepada Allah selesai. Ada 4 unsurnya. Lalu pindah ke iman kepada malaikat. Ada 4 juga poinnya. Faidahnya apa? Faidahnya ada 3 tadi sebutkan. Setelah selesai beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, pindah kepada beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebutkan dalam hadis, wa kutubihi, ya, beriman kepada kitab-kitabnya. Kutubun ini jamak dari kitab, yang artinya adalah tertulis. Maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para utusannya sebagai rahmat dan hidayah agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
Beriman kepada kitab-kitab Allah mengandung 4 unsur. Ya. Yang pertama, beriman bahwa kitab tersebut secara hak, secara benar datangnya dari Allah. Ya. Kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama kitab yang telah kita ketahui, ya, yang informasinya itu sampai kepada kita, dikabarkan oleh Nabi atau oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, dan Zabur yang turunkan oleh Allah kepada Daud alaihissalam. Jadi kitab-kitab tersebut yang sampai kepada kita nama-namanya itu wajib kita imani dengan nama-namanya juga, ya. Dan yang tidak kita ketahui namanya cukup bagi kita mengimaninya secara global. Yang pertama, mengimani bahwasanya seluruh kitab tersebut diturunkan dari Allah. Allah yang menurunkannya. Yang kedua, mengimani nama-namanya. Yang ketiga, membenarkan segala yang dikabarkannya, seperti kabar berita yang disebutkan Al-Quran, ya, dan cerita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang belum dirubah dan diselewengkan. Kitabnya dengan syarat, ya, tidak dirubah-rubah, tidak diselewengkan oleh para pemeluknya. Karena Al-Quran itu pada hakikatnya adalah mukammil, ya, penyempurna. Apa yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran itu pada hakikatnya semua sudah ada di dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan Allah menyempurnakan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran saya sudah cukup. Bukan berarti di sini kita disuruh untuk mempelajari Injil, Taurat, ya, Zabur, tidak. Kita pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah, ya, penyempurna dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh atau dihapus dengan senang hati dan ridho. Baik sudah kita ketahui hikmahnya ataupun belum. Ajaran tersebut, ya, seluruh kitab-kitab terdahulu, ya, ajarannya dinasakh oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Seluruh syariat yang ada di Injil, syariat yang ada di Zabur, syariat yang ada di Taurat, dan kitab-kitab sebelum itu semua, ya, itu telah terhapus syariatnya dengan adanya Al-Quran, dengan diturunkannya Al-Quran. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran ini dia membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, ya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran ini membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi adanya Al-Quran ini untuk membenarkan apa-apa yang ada di Injil. Al-Quran membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat. Al-Quran membenarkan apa-apa yang ada dalam Zabur sebelum kitab-kitab itu diselewengkan atau diubah. Dan ujian terhadap, ya, kitab-kitab yang lainnya. Arti batu ujian adalah sebagai penentu hukum atas kitab-kitab sebelumnya. Penentu hukumnya tentu Al-Quran. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengamalkan hukum dan ajaran yang terdapat dalam kitab terdahulu kecuali yang disahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan mengandung syariat, mengandung hukum, undang-undang. Ya. Injil pun mengandung syariat. Apakah syariat Injil itu boleh kita laksanakan? Padahal, ya, itu tidak disahkan di dalam Al-Quran. Jawabannya tidak boleh. Karena kita ini hanya merujuk dan berhukum dengan Al-Quran. Kalau seandainya Injil saja
yang di mana yang di mana pada hakikatnya itu turun dari langit, yang menurunkan Allah Azza wa Jalla, itu tidak sah mengamalkan Injil setelah adanya Al-Qur'an, lalu bagaimana dengan hukum dari manusia? Bagaimana dengan hukum manusia? Bagaimana dengan ajaran manusia? Ya, yang tidak disahkan oleh Al-Quran, tentu jauh lebih berhak untuk kita tidak amalkan. Ya. Bisa dipahami ya maknanya ini ya. Injil saja yang turun dari sisi Allah. Kitab Samawi, ini kitab dari langit Injil. Zabur, itu kitab dari langit. Taurat, itu kitab dari langit. Allah yang menurunkan. Dengan adanya Al-Quran, tidak boleh lagi mengamalkan kitab-kitab itu. Lalu bagaimana ya dengan yang mengamalkan hukum-hukum buatan manusia, undang-undang buatan manusia, dan menyampingkan Al-Quran? Ini jelas kekufuran dan kesyirikannya. Iman kepada kitab Allah membuahkan hasil yang baik. Ya, jadi kalau seseorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia akan ya membuahkan hasil-hasil yang baik. Sebagaimana tadi faidah manfaat beriman kepada Allah, faidah manfaat beriman kepada malaikat, ya, faidah manfaat beriman kepada malaikat ya, baru malaikat ya. Nah, jadi setiap itu ada pembahasannya, ada faidahnya ya. Nah, bagaimana ya beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Apa manfaatnya? Yang pertama, mengetahui bahwa Allah memperhatikan kepentingan hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap umat sebagai petunjuk bagi mereka. Allah itu berarti sayang luar biasa kepada kita makhluk. Allah tahu bahwasanya manusia itu kalau tidak ada kitab yang dijadikan pegangan petunjuk bagi mereka, mereka akan tersesat. Sehingga Allah turunkan Al-Quran, sehingga Allah turunkan Alkitab, agar mereka ya dapat berpegang teguh dengan kitab itu. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam setiap syariatnya. Yakni Allah mensyariatkan kepada setiap umat sebuah syariat yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Seperti misalnya syariat di Bani Israel. Ya. Di Bani Israel. Bani Israel itu syariatnya keras-keras. Hukumnya itu sangat ya ekstrim dibandingkan dengan ya, umat Islam, umatnya Muhammad SAW. Seperti ceritakan ya oleh beberapa sahabat, yang kemudian itu pun diikrarkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari itu menceritakan, Bani Israel itu kalau kencing mereka, maaf ya, terkena pakaian, maka pakaiannya harus digunting. Jadi tidak ada syariat membersihkan najasah, itu tidak ada. Syariatnya Muhammad ada keringanan, bisa dicuci, tidak harus digunting. Ya. Kemudian wanita yang haid, ya, sama orang-orang Yahudi, ya, orang-orang ahli kitab itu dikucilkan. Tetapi Islam tidak. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala apapun kepada wanita yang sedang haid kecuali berhubungan intim. Mau makan sama dia, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tiduran tidak apa-apa, ya. Melakukan aktivitas-aktivitas lainnya tidak apa-apa. Tapi kalau dulu sama sekali itu dikucilkan wanita yang sedang haid. Jadi syariat yang ada di zaman dahulu itu dinasakh dengan adanya Al-Quran, dengan adanya diutusnya Nabi SAW. Nah, kalau kita bandingkan syariat antara satu dengan yang lainnya, itulah kita tahu bagaimana hikmah Allah dalam setiap syariatnya. Allah tahu ya umat Islam ini itu lebih lemah dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga syariatnya pun ya adalah syariat yang penuh dengan rukhsah. Syariat yang penuh dengan keringanan. Seperti syariat tayammum. Kemudian dihalalkannya harta ghanimah. Oh, itu di umat-umat sebelum Muhammad, umat-umat sebelum umat Islam, harta ghanimah itu harus dihancurkan, harus dimusnahkan, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi di umat Islam, harta ghanimah, harta rampasan perang itu boleh dimanfaatkan, boleh dibagi ya kepada para muqatil. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan, ya, syariat dan jalan yang
terang. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya membahas ya poin bagaimana beriman kepada Allah Azza wa Jalla, asma wa sifatnya, kemudian beriman kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ya, di situ ada 4 unsur. Ya. Kemudian kita juga telah membahas alhamdulillah beriman kepada kitab-kitabnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang juga di situ ada 4 unsur juga. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada beriman kepada para Rasulullah. Tapi bihadza sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Boleh melalui chat atau bisa di-unmute secara langsung. Baik. Nah, tafadhol. Jika ada yang mau bertanya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan, mau bertanya. Ternyata dari kita masuk di halaman 154 bahwa ada 2 golongan, baru memahamin bahwa ternyata al-isbat dan an-nafyu itu melahirkan golongan-golongan yang menyesatkan. Pada saat kalau yang kita disebut dari bagian mengaku ahli sunnah wal jamaah itu antara al-isbat dan nafyu itu jelas posisinya ya Ustaz. Artinya di sini untuk mengulang Ustaz, kalau pemahaman saya salah tolong diluruskan. Artinya di mu'atilah ini adalah ini bagian dari an-nafyu ya Ustaz. Sedangkan dari yang musahyabihah ini adalah dari yang al-isbat, yang dia yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Itu melahirkan golongan seperti itu ya Ustaz. Iya benar. Al-mu'attilah itu terakhir dari ekstrim An-nafyu. dalam menafikan. Menafikan. Sedangkan musyabihah ekstrim di dalam mengisbat. Al-isbat. Oke, ya. Nah, kemudian Ustadz yang mau ditanyakan dalam memahami asma wa sifat Allah Ta'ala ini, artinya kan kita memahami sesuatu ilmu tentu harus ada dalam pemahaman itu ada tuntutan untuk mengamalkan gitu loh Ustaz. Tadi sudah disampaikan daripada faedahnya memahami itu salah satunya adalah itu bentuk iman kita kepada Allah. Demikian itu saya mengambil Rasulullah SAW itu sangat mengenal Allah dengan nama dan sifat perbuatannya sehingga melahirkan ibadah yang luar biasa. Sesuatu yang semakin jauh seseorang hamba mengenal nama sifat Allah Ta'ala akan semakin baik ibadahnya, bagian dari uluhiyahnya. Asma wa sifat ini melahirkan uluhiyah yang sempurna, begitu ya Ustadz? Benar, iya benar ya. Oke, kemudian Ustadz, ada pernyataan saya pernah mendengar bahasanya nih, mari kita ada slogan mengatakan bahwa mari kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala, artinya dengan nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Apakah pernyataan ini benar? Kemudian saya pernah beberapa Gimana tahun. coba ulangi Bu Met, mohon maaf. Maksudnya gini, ada slogan atau ada fatret lah gitu, maksudnya mengatakan gini, mari kita berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Artinya kalau tadi itu kan kalau kita masuk dengan an-nafyu dengan al-isbat, ini kan makna sama. Oke, Allah mempunyai sifat, manusia juga mempunyai sifat, tapi kan pada bahasa ini nih berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala, sedangkan Allah itu kan Rob ya Ustadz. Tentulah tidak sama. Apakah pernyataan dengan mengajak berakhlak dengan akhlak Allah ini sudah benar gitu loh. Artinya kalau saya memahaminya, kalau kita tadi mengutip di suratnya Al-Syu'ara ayatnya itu bawahnya ayat 11 itu bahwa kan Allah tidak serupa gitu loh Ustaz. Bagaimana kita mau mencontoh akhlaknya Allah untuk kita aplikasikan dengan walaupun namanya penglihatan sama, pendengaran sama, tapi itu kan secara lafaz, secara makna kan tidak demikian tadi dijelaskan gitu loh Ustaz. Nah, Oke, nah untuk lafaz akhlak sendiri itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi penisbatan akhlak itu kepada Allah itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh menisbatkan tersebut kepada Allah. Jadi yang boleh kita nisbatkan kata-kata atau lafaz-lafaz yang memang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Untuk lafaz akhlak itu tidak ada.
Nggak ada. Karena ya gini Ustaz, bahasanya saya pernah sampaikan itu bahwa yang kita kalau untuk akhlak sudah jelas Al-Quran mengatakan dicontoh itu dinisbatkan kepada Rasulullah gitu lah kan Ustaz. Akhlak yang agung itu ada kepada Rasulullah, tadi bukan kepada Allah gitu loh Ustaz. Nah, iya. Ya, koreksinya gitu. Oke. Nah, dalam hal ini Ustaz, dalam memahami asmanya Allah Ta'ala, yang Allah perintahkan kepada kita memahami asma Allah itu berdasarkan surat Al-A'raf 180 adalah kita memohon, meminta kepada dirinya, kepada Allah sebagai hamba dengan nama-namanya yang sempurna. Itu kan, maksudnya itu setelah pengenalan kita terhadap nama, sifat, dan perbuatan Allah ini akan menggiring kita menjadi hamba Allah yang betul-betul nanti tauhid ke tauhid uluhiyahnya yang sempurna. Semakin baik pengenalan seseorang hamba mengenal Allah, semakin baik. Maksudnya, oh dia tahu nih bahasanya Allah maha menghukumin. Tentu dia ada tumbuh rasa takut amalan-amalan hati, begitu kan Ustadz? Iya, benar ya. Artinya saya mengajak diri saya mengenal asma wa sifat itu dalam aplikasi kehidupan, bukan sekedar menghafal asmaul husna 99, tetapi memahami maknanya, kemudian mengaplikasinya terlihat dalam sikap kita. Misalnya Allah pemberi rezeki, artinya ya kita memohon dengan namanya Ar-Razzaq, begitu ya Ustaz? Iya benar. Nggak pelit karena Allah maha memberikan rezeki, benar. Iya. Sementara sebenarnya banyak yang di benak saya Ustaz, tapi saya berbagi kepada yang lain yang ingin juga bertanya. Nah, Seperti ya, itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Atas pertanyaan dan jawaban dari Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tambah satu lagi Ustadz. Apakah dibenarkan? Saya pernah mendengar Allah itu, kalau tadi kita bilang itu tidak boleh merubah nama. Saya pernah, ini barangkali karena pembelajarnya itu mengenai masuk kepada tasawuf Ustadz. Artinya mengenalnya bahasanya gini, Allah itu terbagi dengan dua sifat. Ada bersifat maskulin dengan bersifat feminim. Apakah pembagian yang demikian itu menamakan, kalau misalnya gini, maskulin itu bagian dari sifat Allah yang mengenai di sini keadilan atau iqab, atau di sini kalau feminim itu bentuk rahmatnya Allah gitu lah Ustaz. Artinya ke sana larinya gitu Ustaz. Apakah pembagian demikian ini, bahasa saya gini, saya pernah mendengar itu pada saat kita mendengar sesuatu yang batil, pada saat kita tidak sesuai dengan tuntunan, kan kita harus bertobat nih Ustaz. Iya. Artinya itu, apakah dengan penamaan maskulin dan feminim ini dibenarkan dalam syariat? Kalau untuk penjelasan secara rinci bab asma wa sifat ini diusahakan untuk tidak membuat istilah-istilah baru selain yang diistilahkan oleh para ulama, terutama di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena ini sangat sensitif, apalagi dengan istilah-istilah yang tadi disebutkan, walaupun itu adalah maknanya berujung kepada hal-hal yang baik, penggunaan istilah-istilah yang syar'i pun itu sangat dianjurkan dan sangat diutamakan. Seperti itu. Jadi tidak perlu untuk menggunakan istilah-istilah yang memang tidak dikenal oleh orang-orang di zaman Nabi SAW. Para sahabat, para atba'ut tabi'in itu tidak mengenal istilah-istilah tersebut, maka tidak perlu untuk menamai dengan nama-nama tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah cukup. Nah, insyaallah. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kajiannya. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya dan pertanyaan dari jamaah sekalian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz.